Rekaman CCTV merekam aksi pencurian yang terjadi di sebuah warung kelontong kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Dalam aksinya, seorang pemuda memanjat masuk dalam warung kelontong. Diketahui kejadian terjadi sekitar pukul 3 pagi saat pemilik warung tertidur pulas. Dengan berani, ia sempat melangkahi tubuh korban yang sedang tertidur untuk mengambil kotak uang hasil penjualan berisi Rp500.000 dari dalam etalase. Pas paginya udah ini kebuka ini juga. Pintunya udah kebuka, uangnya udah habis. Oh, udah habis. Terus Dilihat di CCTV ya ada orang masuk. Karena merasa takut setelah video yang viral, pelaku bersama orang tuanya mendatangi warung pada keesokan harinya untuk meminta maaf dan mengembalikan seluruh uang yang diambil. Seorang mahasiswa dan 3 pemuda yang menangkap pencuri mesin kopi di Aceh Tengah Aceh divonis hukuman kerja sosial selama 150 jam. Hukuman ini dijatuhi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 1,5 tahun penjara. Terkait putusan ini, terdakwa dan jaksa masih pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak. Sebelumnya pencurian terjadi pada Agustus 2025. Terdakwa Sandika Mehbengi menerima informasi mesin penggiling kopi milik bibinya dicuri. Terdakwa kemudian mencari pelaku yang berujung keributan ketika pelaku melawan saat hendak dibawa ke kantor desa. Terdakwa dan 3 rekannya pun memukul pelaku. Beberapa bulan kemudian terdakwa dipanggil polisi dan terkejut ketika menerima surat panggilan sidang. Peristiwa itu membuatnya berstatus sebagai terdakwa kasus penganiayaan. Dari Aceh Tengah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Polisi bongkar kasus peredaran narkoba cair yang dimasukkan dalam vape di Jakarta dan Tangerang. Dalam penggerebekan di sebuah apartemen di kawasan Jembatan Besi, Jakarta Barat, polisi menangkap 1 tersangka pengedar yang merupakan seorang wanita. Dari tangan tersangka S, petugas mengamankan 45 cartridge vape berisi narkoba jenis Etobidet. Setelah di Jakarta, petugas juga menggerebek kediaman tersangka lain di kawasan Cipondo, Tangerang. Petugas pun mengamankan 1 tersangka seorang wanita lainnya. Dari tangan F, polisi mengamankan 37 cartridge vape berisi cairan narkoba. Total sebanyak 82 cartridge narkoba cair berhasil diamankan. Kami mengamankan barang bukti berupa Etobidet sebanyak 45 cartridge dan selanjutnya kami kembangkan dan kami kembali mendapatkan barang bukti Etobidet sebanyak 37 cartridge. Saat ini kedua tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang pelajar sekolah menengah yang tengah mengendarai motor tiba-tiba terjatuh dan terguling saat menerobos arus banjir. Arus yang deras membuat korban tak mampu bertahan. Seorang warga berusaha menolong korban namun dalam hitungan detik, korban dan sepeda motornya hanyut terbawa arus di Jalan Raya Bojong Guci, Tegal, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut dan arus banjir yang deras menutupi badan jalan. Korban diketahui bernama Ajun Arman Permadi, warga desa Kreman, Warureja, Tegal. Tim SAR yang mendapatkan laporan langsung melakukan pencarian, namun tak langsung membuahkan hasil. Korban akhirnya ditemukan pada Sabtu siang di aliran Sungai Gung, Desa Kajen, Lebak Siu, sejauh 20 km dari titik awal korban hanyut. Menurut warga, korban sebelumnya berusaha menolong pengendara motor lainnya yang juga menerobos banjir. Terjadinya itu banjir itu karena nolong orang, karena udah nolong tapi dia malah yang ke bawah arus banjir. Ini udah 2 kali banjir dari kecamatan sampai Bunewa, Karangjambu. Nah itu akhirnya pada longsor semua. Banjir kerap terjadi saat hujan turun deras.
Arus banjir meluncur kencang dari atas dan memenuhi badan jalan karena banyak saluran drainase yang mampet. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yudi Bar, iNews melaporkan. Sejumlah pelajar sekolah dasar nekat melewati jembatan ambruk di Kampung Kadu Panda, Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang. Para siswa ini terpaksa menuruni tebing curam, berjalan perlahan di atas sisa rangka jembatan yang licin. Mereka kemudian meniti tangga bambu sederhana yang dipasang untuk menyeberangi sungai. Diketahui jembatan ini ambruk pada 1 Februari 2026 lalu akibat struktur jembatan yang sudah tua dan lapuk dimakan usia. Jembatan ini merupakan salah satu akses yang bisa dilalui warga setempat. Sementara itu, sejumlah warga dan pelajar di Desa Dobo, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa saat menyeberangi jembatan gantung yang hampir roboh untuk berangkat sekolah dan beraktivitas sehari-hari. Dengan sangat berhati-hati, setiap harinya mereka harus menyeberangi jembatan gantung yang rusak parah. Jembatan sepanjang 30 meter yang menghubungkan Desa Dobo dan Desa Tilang tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Jembatan gantung ini merupakan satu-satunya akses jalan warga dan siswa yang menuju sekolah dan fasilitas umum lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, digegerkan dengan adanya macan tutul yang turun dari habitatnya dan berkeliaran ke permukiman warga. Macan tutul yang diduga berasal dari daerah pegunungan Rakutan sempat menyerang 2 orang warga hingga alami luka pada bagian tangan dan pundak. Warga dengan alat seadanya berupaya menangkap macan tutul hingga berhasil diamankan sementara di Mako Polsek Pacet. Posisinya lagi ada di halaman warga, terjepit dalam ruangan. Pas tangkap, loncat, saya kejar, langsung dia masuk ke lorong antara tembok dan besi. Nah, saya sendiri langsung loncat, ngambil alat, ternyata ada besi, langsung diborong kakinya. Nah, ada kawan, langsung diikat kakinya, kedua-duanya. Pihak Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BBKSDA mengapresiasi kesadaran masyarakat yang bijak dalam menangani keberadaan satwa dilindungi tanpa melukai. Selanjutnya, macan tutul akan dibawa ke pusat rehabilitasi satwa di kawasan Cikembulan untuk pemeriksaan lebih lanjut sebelum nantinya dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.